Peran Jamaah Ahmadiyah dalam kemerdekaan Indonesia. Ada sekitar 50 negara muslim di dunia, dan Indonesia adalah negara muslim terbesar dengan jumlah penduduk sekitar 275 juta jiwa, yang terdiri dari sekitar 17.500 pulau. Pada tahun 1923, 4 pemuda dari Sumatera, Maulvi Abu Bakar Ayub Sahib, Maulvi Ahmad Nuruddin Sahib, Maulvi Zaini Dahlan Sahib dan Haji Mahmud Sahib, datang ke India untuk pendidikan agama. Pada bulan Agustus tahun 1923, ketetapan Allah menarik mereka ke Kadian setelah kunjungan mereka ke Kalkuta, Lucknow dan Lahore. Anak-anak muda ini bertemu dengan Hazrat Musleh Maud dan meminta agar pendidikan dan pelatihan agama mereka diatur. Huzur menerima permintaan tersebut dan mengatur pendidikan mereka. Selama menuntut ilmu, kebenaran Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Hazrat Masih Maud berkembang dalam hati mereka dan mereka menerima Islam Ahmadiyah. Setelah bersumpah setia di Kadian, para pemuda menulis surat-surat dakwah kepada kerabat mereka di Indonesia, sehingga membuka jalan bagi dakwah Ahmadiyah di Indonesia. Sekembalinya Huzur dari turnya di Eropa pada tahun 1924, beberapa resepsi diadakan untuk menghormatinya. Para pemuda Indonesia juga mengadakan pesta teh pada tanggal 29 November tahun 1924, di mana mereka menyampaikan pidato bahasa Arab, dan Huzur juga menyampaikan pidato bahasa Arab sebagai tanggapan. Dalam acara tersebut, para mahasiswa Indonesia berbincang dengan Huzur terkait dakwah Ahmadiyah di Indonesia. Maka, Huzur mengirim Hazrat Maulvi Rahmat Ali ke Indonesia untuk mendirikan misi Ahmadiyah di sana. Ia berangkat ke Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1925 dan pada bulan September, mencapai Tapak Tuan, sebuah kota kecil di Sumatera. Dia mendirikan jemaat pertama di Indonesia dalam beberapa bulan, dengan 8 orang melakukan baiat, dan Masjid Ahmadiyah pertama dibangun pada tahun 1937. Sejak awal, jemaat Ahmadiyah harus menghadapi tentangan keras di Indonesia. Meskipun faktanya jemaat Ahmadiyah Indonesia memiliki sejarah panjang melayani negara dengan penuh semangat. Ahmadiyah juga memainkan peran besar dalam gerakan kemerdekaan Indonesia. Indonesia telah berada di bawah kekuasaan Belanda sejak abad ke-17 hingga tahun 1942, ketika Jepang menyerbu selama Perang Dunia II. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, ketika Jepang menyerah kepada pasukan sekutu, Terauchi Hisaichi, komandan pasukan ekspedisi Jepang di Asia Tenggara, berjanji kepada Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta, pemimpin nasionalis Indonesia, untuk segera mentransfer kedaulatan. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan mengumumkan pembentukan pemerintahan baru. Belanda tidak mengakui berdirinya pemerintahan ini. Mereka berusaha untuk mendapatkan kembali kendali mereka atas Indonesia, yang meletuskan konflik besar. Dengan demikian, babak baru perjuangan kedaulatan Indonesia dimulai. Pada saat pengumuman ini, Maulana Muhammad Shadiq Sahib yang menjabat sebagai misionaris Ahmadiyah di Sumatera, menulis kepada Hazrat Musleh Maud untuk bimbingannya tentang beberapa hal yang berkaitan dengan kejadian yang sedang berlangsung. Misionaris tersebut menyatakan bahwa meskipun Indonesia telah mengumumkan kemerdekaan mereka dan mendirikan pemerintahan, pasukan sekutu tidak mengakui pemerintah mereka. Dia bertanya apakah, dalam pandangan ajaran Islam, kepatuhan terhadap pemerintah seperti itu wajib bagi publik, atau apakah itu pemerintah yang memberontak? Huzur berkata bahwa hanya pemerintahan seperti itu yang sah yang mendapat dukungan dari mayoritas negara, dan jika mayoritas negara membentuk pemerintahan yang independen, maka tidak akan disebut pemberontak menurut syariah. Huzur menambahkan bahwa dalam pandangannya, pemerintah Barat tidak akan mengizinkan pemerintahan yang sepenuhnya berdaulat, sehingga kompromi akan lebih menguntungkan. Pertanyaan kedua adalah apakah Ahmadiyah Indonesia dapat mengambil bagian dalam gerakan kemerdekaan? Huzur menjawab bahwa jika pemerintah Indonesia memegang dukungan mayoritas, maka itu adalah pemerintah yang sah, dan dengan demikian, sesuai syariah, Ahmadiyah harus mengikuti rencana pemerintah. Pertanyaan ketiga adalah jika Belanda menginvasi negara dan orang Indonesia mencoba untuk membalas, apa yang harus dilakukan oleh Ahmadi? Huzur menyatakan bahwa pilihan terbaik adalah mendapatkan hak sebanyak mungkin dan membuat perdamaian. Jika pemerintah memegang dukungan mayoritas,
maka Ahmadiyah harus mendukungnya, tetapi karena Belanda akan mendapat dukungan dari kekuatan Barat, tidak bijaksana bagi orang Indonesia untuk tidak berdamai dengan mereka. Hazrat Musleh Maud ingin orang Indonesia mendapatkan hak mereka dengan cara konsiliasi, yang pada akhirnya akan menghasilkan kedaulatan mereka, daripada bertindak terlalu agresif. Pada tanggal 16 Agustus tahun 1946, Hazrat Musleh Maud meminta perhatian dunia Muslim untuk mendukung gerakan kemerdekaan Indonesia. Huzur menyatakan bahwa ada sekitar 70 juta Muslim di Indonesia, yang berasal dari satu bangsa, berbicara bahasa yang sama dan juga memiliki keinginan untuk bersatu. Dia berkata, umat Islam Indonesia telah menunjukkan contoh besar persatuan mereka, ketika berjuang untuk kemerdekaan mereka, dan contoh seperti itu bahkan tidak ditemukan di negara-negara Arab. Pulau-pulau di Indonesia telah menunjukkan keunggulan besar yang darinya dunia Islam lainnya telah dirampas. Mereka memiliki suara yang bersatu. Selama beberapa bulan terakhir, Belanda berusaha sekuat tenaga untuk membuat perbedaan di antara mereka, tetapi tidak berhasil. Sayangnya, negara-negara Islam lainnya tidak merasakan indahnya persatuan. Singapura adalah kunci negara-negara Asia, dan itu juga tidak dapat dipisahkan dari pulau-pulau Indonesia karena itu adalah bagian dari pulau-pulau ini sehubungan dengan ras dan bahasa. Dan jika Singapura berada dalam cengkeraman suatu bangsa, maka negara-negara lain akan merasa terdorong untuk berdamai dengannya. Huzur melanjutkan, jika pulau-pulau ini merdeka, mereka bisa menjadi sumber yang sangat besar untuk menyebarkan ajaran Islam dan keagungan Islam. Namun sayangnya, negara-negara Islam lainnya tidak banyak bersuara untuk mendukung pulau-pulau ini, dan menunjukkan sedikit simpati kepada mereka. Ini adalah daerah di mana umat Islam mayoritas umat Islam harus mengerahkan segala upaya yang mungkin untuk membantu daerah ini, dan menuntut kemerdekaan mereka dari Belanda. Kebutuhan waktu yang mendesak adalah bahwa umat Islam harus mengangkat suara mereka mendukung saudara-saudara Indonesia, di surat kabar, majalah dan pertemuan, dan menuntut kemerdekaan mereka. Jika mereka tidak dibantu dan didukung sekarang, maka saya khawatir Belanda akan benar-benar menekan suara orang Indonesia. Huzur menegaskan bahwa masa depan politik umat Islam Asia, terkait dengan masa depan umat Islam di Jawa dan Sumatera karena tidak ada negara lain yang umat Islamnya bersatu dalam jumlah yang begitu besar dibandingkan dengan Indonesia. Selain itu, pulau-pulau ini terbukti sangat bermanfaat untuk menjalin hubungan baik dengan negara lain melalui jalur laut. Huzur melanjutkan, para misionaris kami yang hadir di berbagai negara harus mengangkat suara mereka untuk kemerdekaan Indonesia, dan menulis artikel di berbagai majalah dan surat kabar yang mendukung Indonesia. Dan tugas surat kabar dan majalah kita sendiri untuk mengangkat suara ini berkali-kali sebanyak mungkin, sampai semua Muslim di seluruh dunia mendukung kemerdekaan Indonesia, yang mengetahui melalui surat kabar dan majalah yang kita terbitkan. Misionaris kami hadir di 5 negara Eropa. Para misionaris kami hadir di Amerika Utara dan Selatan. Jika anggota jemaat memahami tugas mereka, saya pikir mereka pasti akan berhasil dalam tujuan ini dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artikel-artikel seperti itu harus dimuat secara teratur di surat kabar dan majalah kita, yang menyatakan bahwa rakyat Jawa dan Sumatera berhak mendapatkan kemerdekaan. Indonesia adalah negara maju dalam hal pendidikan dan industri, dan negara yang lebih kecil seperti Belanda tidak berhak memerintah negara sebesar itu dengan populasi yang begitu besar. Manfaat pertama dari kehadiran pemerintah asing seharusnya adalah melindungi negara yang dikuasai, tetapi pemerintah Belanda tidak mampu melindungi Indonesia dari serangan asing. Huzur lebih lanjut menyatakan bahwa artikel semacam itu harus diterbitkan di surat kabar dan majalah di mana orang Belanda harus diberitahu. Jika mereka tidak memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, maka ada bahaya komunisme akan menyebar di sana, yang akan berbahaya bagi semua pemerintah lain juga. Tindakan Anda memberikan kemerdekaan kepada Jawa dan Sumatera, tidak akan melemahkan Anda, sebaliknya, itu akan menjadi sumber kekuatan. Jika Anda memberi mereka kebebasan dengan cinta dan kedamaian, itu akan menanamkan emosi cinta untuk Anda di hati mereka. Tetapi jika Anda menindas mereka, itu akan menciptakan dendam yang parah terhadap Anda di hati mereka begitu mereka mendapatkan kemerdekaan dari Anda. Huzur melanjutkan, kami tidak tertarik pada masalah politik, melainkan kami peduli dengan dakwah.
Oleh sebab itu kami akan mengerahkan segala upaya menyangkut masa depan Islam, yang sesuai dengan persyaratan, kami akan terus memperluas upaya kami, jika ditanya alasannya di balik simpati khusus kami ini untuk dunia Arab karena kami belajar Islam dari orang-orang Arab, maka yang melatar belakangi simpati khusus kami kepada bangsa Indonesia adalah setelah India, daerah ini paling depan dalam menerima Ahmadiyah. Oleh karena itu, adalah tugas kita untuk mengerahkan segala upaya untuk kemerdekaan negara ini. Kemudian, dalam khotbah Jumatnya pada tanggal 30 Agustus tahun 1946, Hazrat Muslim Maud menyatakan, kondisi yang dihadapi umat Islam saat ini sangat suram. Identitas umat Islam di tempat-tempat seperti India, Palestina, Mesir, Indonesia dalam bahaya besar. Pemerintah Belanda tidak meninggalkan kebutuhan bisnis yang terlewat untuk memperbudak umat Islam di Indonesia. Jadi, semua anggota jamaat harus terutama berdoa hari ini. Muslim non-Ahmadi lainnya juga harus didesak untuk mulai berdoa, karena tidak ada obat lain bagi umat Islam. Sampai umat Islam menyingkir dari keduniawian dan mengejar kemewahan dan bersatu untuk mempersembahkan semua jenis pengorbanan, kesuksesan adalah mustahil. Dalam khotbah Jumatnya pada tanggal 18 Oktober tahun 1946, Huzur menyatakan, awalnya Jepang pernah menduduki Sumatera dan Jawa, kemudian berdirilah pemerintahan Indonesia yang berdaulat. Kemudian, Inggris mencoba membawa Belanda ke sana lagi, dan sekarang pemerintahan republik didirikan di sana. Ada banyak cobaan untuk jemaat kita juga, dan selama masa pendudukan Jepang, Ahmadiyah telah diperlakukan dengan kasar ketika mereka dengan tegas mengungkapkan niat mereka terhadap jamaat Ahmadiyah, tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala membubarkan pemerintah mereka, dan sebuah pemerintahan republik didirikan di Indonesia. Selama masa pemerintahan republik dan bahkan sebelum itu, ketika orang-orang hanya berjuang untuk perlindungan hak-hak individu mereka, jemaat kami mendukung gerakan republik, dan mengerahkan upaya untuk kapasitas kemerdekaan negara. Untuk alasan ini, ketika pemerintah republik didirikan setelah penarikan Jepang, perawatan keseluruhan dengan jemaat kami adalah baik. Dalam khotbah Jumat tanggal 10 September tahun 1948, ketika memaparkan masalah yang dihadapi dunia muslim, Huzur menyatakan bahwa satu-satunya solusi untuk memberantas masalah tersebut adalah persatuan umat Islam. Melalui perjanjian Linggarjati tanggal 15 November tahun 1946 ditandatangani pada tanggal 25 Maret tahun 1947 Belanda setuju untuk menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia pada waktunya. Pada bulan Juli tahun 1947, Belanda, dalam upaya untuk menyelesaikan masalah dengan kekerasan, memprakarsai tindakan polisi terhadap Republik, dan lagi pada bulan Desember tahun 1948. Akhirnya, Belanda setuju pada bulan Agustus tahun 1949 untuk mentransfer kedaulatan ke Indonesia pada bulan Desember tahun 1949. Dalam khotbah Jumatnya pada tanggal 11 Februari tahun 2011, saat menyebutkan layanan jemaat untuk kemerdekaan Indonesia, Hazrat Khalifatul Masih kelima menyatakan, Hazrat Muslim Maud mengangkat suara yang kuat dari anak benua India mendukung gerakan kemerdekaan Indonesia, dan mendesak umat Islam lainnya untuk sangat mendukung gerakan kemerdekaan Indonesia. Hal ini dikemukakan oleh Hazrat Khalifatul Masih II dalam khotbah Jumatnya pada tanggal 16 Agustus tahun 1946. Mengikuti bimbingan ini, misi Ahmadi di seluruh dunia, selain Pers Pusat Kadian, dipanggil untuk mengangkat suara mereka untuk mendukung gerakan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya, Indonesia merdeka. Para misionaris Ahmadiyah dan Ahmadi Indonesia lainnya mengambil bagian dalam gerakan kemerdekaan di bawah bimbingan Hazrat Khalifatul Masih II, dan para misionaris Ahmadi dan anggota jemaat Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Republik. Syed Shah Muhammad Sahib pergi ke Yogyakarta dan bertemu dengan Dr. Soekarno dan memintanya untuk mengabdi kepada negara dengan bergabung dalam gerakan kemerdekaan. Dia juga seorang misionaris. Selain beberapa pekerjaan lain, Presiden Soekarno memberinya tugas untuk menyiarkan berita dalam bahasa Urdu di radio. Selain itu, Maulvi Abdul Wahid Sahib dan Malik Aziz Ahmad Khan Sahib juga bekerja di radio selama sekitar 2 atau 3 bulan. Syed Shah Muhammad Sahib dengan antusias bergabung dengan gerakan ini.
Antusiasmenya begitu besar sehingga seorang mantan Menteri Dalam Negeri Indonesia berkata, "Kami mengakui Syed Shah Muhammad Shahid sebagai anggota bangsa kami sendiri." Sebagai pengakuan atas peran yang dimainkan oleh Syed Shah Muhammad Shahid selama gerakan kemerdekaan Indonesia dan jasa yang diberikan olehnya, Indonesia memberinya sertifikat pengakuan pada tanggal 3 Agustus tahun 1957. Selama gerakan kemerdekaan pada tahun 1946, beberapa anggota Ahmadi mengorbankan hidup mereka dan menjadi martir. Salah satunya adalah Raden Muhyiddin Shahid, Presiden Jamaat Indonesia, yang juga Sekretaris Komite untuk Indonesia. Dia sedang sibuk mempersiapkan perayaan Hari Kemerdekaan pertama Indonesia, ketika dia diculik oleh pasukan Belanda, dan kemudian mati syahid.